Halo, perkenalkan nama saya Sarina Purba dari kelas 11 MI 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang mensyukuri anugerah Allah lewat perkembangan iptek. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistem dengan metode tertentu yang digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Menurut Horton PB dan Kaisar LH, ilmu pengetahuan merupakan upaya pencarian pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan yang dilakukan secara sistematis menurut tahap-tahap tertentu berdasarkan prinsip serta prosedur tertentu, sedangkan teknologi adalah penerapan penemuan-penemuan ilmiah yang memecahkan masalah praktis. Bagian B. Bagian B merupakan teknologi. Definisi teknologi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan, dan terapan. Yang kedua keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi keberlangsungan dan kenyamanan manusia. Berikut ini merupakan definisi teknologi menurut ahli. Yang pertama, teknologi adalah seluruh perangkat ide, metode, teknik benda-benda material yang digunakan dalam waktu dan tempat tertentu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, teknologi adalah suatu perilaku, produk, dan praktik-praktik baru yang belum banyak diketahui, diterima, digunakan atau diterapkan oleh sebagian warga masyarakat dalam suatu lokasi tertentu dalam rangka mendorong terjadinya perubahan individu yang seluruh masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat digunakan dengan teknik efisien guna memproses serta mengendalikan suatu masalah. Kata teknologi ini juga digunakan untuk merajuk sekumpulan teknik-teknik. Dalam konteks ini, teknologi adalah keadaan pengetahuan manusia tentang bagaimana cara memadukan sumber-sumber guna menghasilkan produk-produk yang dikehendaki, menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan, atau memuaskan keinginan yang meliputi metode, keterampilan, proses mekanik, pengetahuan, dan bahan mentah. Jadi, yang dimaksud dengan teknologi adalah suatu benda atau objek yang diciptakan oleh manusia yang bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Teknologi yang diciptakan oleh manusia pada mulanya hanya sebuah alat-alat sederhana, namun memberikan dampak yang besar bagi manusia. Dengan inovasi yang berkelanjutan yang diketahui oleh manusia, membuat teknologi sangat cepat berkembang hingga saat ini. Yang kedua, dampak positif dan negatif perkembangan iptek. Di era globalisasi ini, iptek menjadi informasi yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Iptek menjadi faktor penentu keberadaan dan kemajuan masyarakat. Saat ini, iptek terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan semakin terasa dampaknya bagi kehidupan kita. Hampir seluruh aspek hidup kita berkaitan dengan teknologi. Kita jadi semakin mempermudah dan memperhemat waktu dengan segala hal. Kita contohkan misalnya di bidang ekonomi. Dahulu kita menjual barang atau jasa harus mencari tempat untuk berjualan. Namun sekarang kita dapat melalui internet untuk berjualan. Dan konsumen tidak perlu berdesak-desakan di pasar yang dikelilingi mal. Hanya dengan mentransaksikan sejumlah uang, dengan begitu barang sudah sampai. Tetapi kita harus berhati-hati dalam membeli barang dalam internet, karena tidak sedikit orang yang tertipu. Kadang barang yang sesuai dengan gambar tidak sesuai dengan barang yang diterimanya. Atau bahkan yang lebih parah lagi, uang yang kita transfer sudah sampai tetapi barang tidak sampai kepada kita. Itulah dampak hal positif dan negatif dari
teknologi ini. Dalam aspek sosial budaya, kehidupan sehari-hari teknologi juga memberikan dampak positif dan negatif. Yang pertama, informasi yang dipengaruhi lebih langsung dipublikasikan dengan diterima oleh banyak orang dengan cepat. Melalui media yang ada, setiap orang jadi dapat saling bertukar informasi. Yang kedua, memudahkan kita dalam belajar karena banyak teknologi yang mengandung dan mendukung. Misalnya adanya proyektor, LCD, mikroskop, dan lain-lain. Yang ketiga, hubungan sosial antar masyarakat bisa berlangsung di mana saja dan kapan saja. Walaupun berjauhan dan berada pada zona waktu yang berbeda, tetapi dapat berinteraksi. Yang keempat, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat sampai ke masyarakat. Dengan adanya pemerintah di radio, televisi, dan internet, sehingga masyarakat dengan mudah dan cepat dapat mengetahui peraturan dan kebijakan masyarakat yang sudah dikeluarkan. Yang kelima, masyarakat dapat mempublikasikan budaya yang dimiliki masyarakat itu sendiri dengan luas untuk mempelajari dan melestarikan, dan tidak hanya dalam suatu negara, tetapi juga dapat antar negara. Apabila ada dampak positifnya, pasti ada dampak negatifnya. Selain dampak positif di atas tadi, teknologi juga memiliki dampak negatif bagi manusia. Yang pertama, munculnya kejahatan baru seperti penipuan, penculikan, pencurian motor, dan lain sebagainya. Yang kedua, banyaknya perilaku menyimpang dari masalah yang terjadi. Contohnya adalah kenakalan remaja. Yang ketiga, tingkat kepercayaan kepada lingkungan semakin menurun. Keempat, privasi bukan lagi menjadi suatu hal yang mahal. Yang kelima, budaya asli yang terkikis karena masuknya budaya asing. Keenam, terkadang membuat kita menjadi malas, tidak kreatif. Ketujuh, meningkatnya angka pengangguran karena teknologi dapat menggantikan manusia dalam segala bidang. Maka, artinya adalah iptek bisa membantu serta memudahkan kita dalam segala aktivitas, tetapi bisa juga menjadi bumerang untuk kita jika kita tidak mampu memilih mana yang harus diterima dan mana yang harus ditolak. Kita harus bisa mengulangi dan mencegah dampak negatif dari iptek tersebut. Yang ketiga, sikap dan memahami perkembangan iptek. Dalam Amsal 1 ayat 5 menjelaskan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dengan baiklah orang berpengertian memperoleh pertimbangan. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Tuhan memberikan bagi manusia untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada di dalam dirinya dan terus mencari bahan pertimbangannya, agar manusia menjadi bijak dan berpengertian. Setelah itu, dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28, Allah memberikan manusia satu amanat ilahi atau disebut mandat budaya, yaitu untuk menaklukkan alam semesta. Manusia membutuhkan pengetahuan dan manusia juga harus mampu untuk memeriksa alam serta mengambil suatu tindakan bagi kesejahteraan semesta. Apabila manusia dapat memanfaatkan pengetahuan sebagai saluran beribadah dan untuk memuliakan nama Tuhan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan,